Puslabdik, salam hangat. Kurang lebih 30 menit ke depan, saya Sari Damayanti Sitompul akan menemani memandu acara di podcast kali ini. Di podcast ini telah hadir pula bintang tamu yang di tengah-tengah kesibukan beliau dapat hadir untuk menemani Sobat Puslabdik dalam episode Kebijakan Beasiswa Unggulan tahun 2023. Beliau adalah Bapak Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Sari, selamat pagi untuk semuanya. Selamat bergabung kembali Bapak Kahar, yang biasanya para urdi memanggil Bapak dengan panggilan ayahanda ya Pak ya. Siap. How are you today Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Pak sudah bisa hadir di acara kita di Ruang Cakap Pagi Siniar Puslabdik ya. Ya, terima kasih. Ya. Dan kali ini baru saja nih kita dapat kabar adanya pembukaan pendaftaran beasiswa unggulan. Iya. Ya. Yang mana beasiswa unggulan ini kita tahu sudah ada sejak 2006 Bapak. 2006. Dan untuk tahun 2023 ini baru dibuka oleh Bapak. Kira-kira untuk berapa lama ya Pak, dari tanggal berapa sampai kapan rencananya Pak? Baik Mbak Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa yang saya hormati, bahwa sebagaimana yang diantarkan oleh Mbak Sari barusan, bahwa insya Allah pada hari ini tanggal 3 Agustus akan mulai dibuka pendaftaran beasiswa unggulan. Insya Allah kami akan buka sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023, kurang lebih 2 minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan kesempatan ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memang betul-betul membutuhkan beasiswa ini untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa waktunya pendek, hanya sekitar 2 minggu? Ya. Karena kita paham bahwa sebenarnya pada kandidat ini sudah lama menunggu-nunggu ya. Selain rutinitas memang beasiswa unggulan selalu di akhir daripada seluruh sponsorship lainnya. Ya. Dan kami tentunya sudah meyakini bahwa kandidat insya Allah baik secara dokumen maupun mental ini sudah siap semuanya insya Allah. Ya, apalagi baru pembukaan di universitas-universitas juga ya Pak ya? Iya. Ya, jadi betul Mbak Sari, karena memang kami melihatnya karena beasiswa unggulan ini kan kita prioritaskan memang sebagai syarat adalah mereka yang sudah diterima di perguruan tinggi. Jadi kita menunggu dulu teman-teman sudah mendapatkan law unconditional, artinya diterima tanpa syarat di perguruan tinggi, itulah yang mendaftar ke beasiswa unggulan ini. Oke. Kalau tahapannya sendiri, tahapan seleksi nih Pak ngobrolnya, ada berapa tahapan ya Pak biasanya? Jadi beasiswa unggulan ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa tahapan seleksinya itu hanya ada 2. Ya, tahapan seleksinya hanya 2. Yang pertama seleksi administrasi. Yang kedua, manakala si kandidatnya lolos dari administrasi, maka kita akan panggil untuk mengikuti wawancara. Nah, dari wawancara inilah yang menentukan layak tidaknya menerima beasiswa dari pemerintah. Oke, jadi Sobat Puslabdik berarti ini hanya ya Pak ya, hanya ada 2 tahapan nih. Tahapan administrasi dan wawancara ya, iya betul, jadi memang hanya ada 2. Kita rancang hanya ada 2. Mungkin berbeda dengan beasiswa lain ya, termasuk seperti BPI itu sampai 3 tahap. Tapi khusus untuk beasiswa unggulan ini kita buat hanya 2 tahap saja. Karena kandidat yang kita prioritaskan masuk adalah mereka yang sudah diterima di perguruan tinggi. Oke. Kalau tadi kan 2 minggu pendaftaran ya Pak. Iya. Tapi karena dengan 2 tahap seleksi ini, kira-kira dari pendaftaran sampai nanti akan diumumkan kelulusannya seperti apa Pak? Berapa lama? Kami memang menargetkan ya dengan awal Agustus ini kita buka. Insya Allah mudah-mudahan tidak lebih dari akhir September semua proses sudah selesai. Ya kurang lebih 2 bulan lah, Karena kenapa? Setelah 2 minggu teman-teman mendaftar, tentu ada ruang, ada waktu untuk tim administratif kami untuk melakukan seleksi administrasi kurang lebih 1 minggu ya. Setelah itu baru kita umumkan. Nah, setelah itu baru kami panggil untuk wawancara. Nah, setelah wawancara pun tentu kami diberi ruang waktu untuk melakukan melihat siapa yang layak menerima beasiswa ini, siapa yang tidak.
tentu dengan kurun waktu sekitar 2 bulan, akhir September insya Allah kami yakin semua proses sudah selesai. Kalau tidak ada kendala, akhir Insya Allah September. mudah-mudahan tidak ada kendala, karena seperti tahun lalu kita sedikit agak molor karena kenapa, di awal pendaftaran kan ada kendala dari sistem, tapi mudah-mudahan tahun ini semakin baik karena kita sudah mencoba sebaik mungkin ya tahun ini. Lebih awal kita persiapkan sehingga mudah-mudahan begitu kami buka hari ini tanggal 3 Agustus, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi halangan sampai dengan seleksi administrasi sampai kepada penentuan kelulusan dari hasil wawancara. Oke, Sobat Puslabdik, semoga kita doakan tidak ada halangan nih dari kendala sistem khususnya ya Insya Pak Allah, ya, insya Allah, karena ini yang daftar betul. pimpinan banyak banget ya Pak ya. Iya pastinya iya, karena tahun lalu saja kita menerima pendaftar itu sekitar 90 ribuan ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya ingat ya, sekitar 90 ribuan, sementara kandidat kita ingin terima tahun lalu kan cuma 500 ya. Jadi luar biasa ketatnya. Tapi alhamdulillah tahun ini sedikit lebih banyak dibanding tahun lalu yang kita akan terima, sehingga mudah-mudahan lah dengan kesempatan ini baik pegawai di Kemendikbud maupun masyarakat umum yang berprestasi mendapatkan peluang jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Nah, ngomongin nih Ya. Ipo ya Pak. Ya. Tadi kata Bapak tahun lalu 500 orang. Kalau tahun ini ada kuotanya sih nggak Pak, atau emang? Sebenarnya dari aspek kuota, dari segi anggaran ya pasti ada bahwa berapa tahun ini dianggarkan untuk berapa orang itu, yang pasti bahwa jauh lebih besar dibanding tahun lalu ya, lebih besar daripada tahun lalu. Cuma memang karena tahun ini kami sadar betul bahwa peminatnya pasti banyak, tetap aja menjadi sesuatu yang kompetitif ya, kompetitif. Tapi ya saya rasa kandidat akan memahami karena yang namanya beasiswa tidak ada yang tidak kompetitif. Namanya beasiswa tidak ada yang tidak kompetitif. Dan pasti sponsorship akan mencari kandidat yang terbaik. Oke, benar-benar. Jadi ya itulah Sobat Puslabdik, kuotanya tidak ada nih. Iya. Maksudnya berarti tahun ini tidak ada ketentuan kuota, tapi ya kompetitif lah untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Nah, tadi Bapak berbicara tentang masyarakat berprestasi, pegawai Kemendikbud, Ristek yang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau boleh tahu Pak, jenis beasiswanya apa masih sama dengan tahun 2022 Pak? Sebenarnya kurang lebih sama ya, karena tahun lalu juga skema ini kita berikan kepada pegawai. Jadi jenis beasiswanya tetap beasiswa unggulan ya. Cuma siapa yang menjadi sasaran itu tetap sama dengan tahun lalu, yaitu pegawai Kemendikbud, Ristek, kemudian masyarakat umum yang berprestasi, kemudian saudara kita yang disabilitas juga tetap kita beri ruang untuk itu. Jadi sebenarnya hampir sama saja. Namun juga tahun ini ada yang sifatnya mandatory ya, di mana saudara-saudara kita yang betul-betul seperti kalau tahun lalu Nanggala ya, korban dari KRI Nanggala itu mandatory dari Bapak Presiden. Tahun ini juga ada mandatory khusus untuk anak-anak dari korban Komnas HAM berat, yaitu Aceh, kemarin kita sudah berikan. Dan ini tentunya masuk bahagian dari beasiswa unggulan tahun 2023. Oh, yang kemarin kota tidak salah tanggal 27 Juni ya Pak ya, yang Aceh ya. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Aceh. Oke. Nah, dari beberapa jenis yang tadi Bapak sebutkan barusan, kalau yang dibuka nih 2 minggu ini yang jenis beasiswa apa ya Pak? Jadi yang sekarang ini yang terbuka pertama pegawai ya, pegawai Kemendikbud Ristek. Kemudian yang kedua masyarakat umum berprestasi dan difabel ya. Ini disabilitas, jadi saudaraku yang disabilitas. Tapi memang yang berbeda di sini adalah kalau untuk pegawai tentunya S2 S3 ya. Karena kami berasumsi bahwa semua pegawai di Kemendikbud ini tentunya memang sudah selesai S1 ya. Kemudian yang untuk masyarakat berprestasi mulai dari S1, S2, S3. Tapi kalau untuk disabilitas hanya S2, S3 karena S1-nya kita sudah cover di KIP kuliah. Gak ada skema khusus di KIP kuliah untuk disabilitas ya. Ya, termasuk di adik kita berikan ruang khusus untuk disabilitas. Sehingga untuk S1-nya kami anggap sudah ada yang membackup, sehingga beasiswa unggulan ini khusus untuk S2, S3-nya yang disabilitas. Oke, jadi perbedaan jenjangnya seperti itu ya Pak ya. Nah ini nih Pak, ada bestie saya nih Pak. Ya, gimana? Ya,
dia sudah kuliah S2. Ya. Mau daftar BU S2 lagi, maksudnya jenjang yang sama, boleh nggak ya? Boleh nggak ya Pak sebenarnya? Berilah kesempatan yang lain yang belum. Karena kenapa? Jadi hampir semua sama, sponsorship manapun ya. Kalau mau mengambil degree yang sama, tentu tidak dibolehkan ya. Lebih baik langsung ambil di jenjang berikutnya, jenjang berikutnya. Kalau umpamanya yang sudah selesai S1 ambil S2, yang sudah selesai S2 ambil S3. Jangan mengulang lagi degree yang sama gitu ya. Ya, jadi lebih baik memberikan kesempatan kepada orang kalau umpamanya tidak mau melanjutkan ya. Nah, kalau ada persyaratan maksimal semester berapa? Kalau misalnya nih kalau mahasiswa ongoing Pak yang sudah kuliah. Iya. Nah, ini maksimal sudah semester, boleh mendaftar nggak sih Pak? Gimana? Kalau beasiswa unggulan ini kami beri ruang untuk yang ongoing. Tetap ada ruang. Tapi itu maksimal di saat mendaftar adalah di saat mendaftar sekarang ini ya, tanggal 3 Agustus ini adalah mereka yang sudah menyelesaikan semester 1-2. Jadi artinya pada semester gasal ini semester 3. Jadi kami selalu mengatakan maksimal semester 3. Nah, jangan sampai masyarakat di luar mengasumsikan maksimal semester 3 itu sekarang yang berjalan semester 3-nya, sehingga di saat mendaftar semester 4. Karena takutnya dia masuk umpamanya di semester genap, ya, semester genap. Sehingga sekarang sudah semester 3 malah. Nah, sekarang saya sampaikan pertegas di sini bahwa yang kami maksudkan maksimal semester 3 ini adalah tentunya sudah menyelesaikan baru 2 semester. Semester 1 dan 2. Nah, itu pun nanti akan dibuktikan dengan KHS-nya. Di semester 1 dan 2 harus dia lampirkan bahwa betul sudah menyelesaikan 2 semester, sehingga begitu masuk di semester gasal ini di mana untuk mengapply beasiswa ini untuk kebutuhan semester 3 ke depan. Jadi untuk bukti upload dokumen semester 1 dan 2 juga pasti ada ya? Iya, pasti kita minta, Ya. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya teman saya juga nih yang tadi mau daftar, tapi ternyata kan nggak boleh ya Pak kalau dengan jenjang sama. Tapi mungkin ya ada juga nih banyak mahasiswa yang mau daftar tapi dia kerja Pak. Jadi mungkin dia ngambil jadwalnya itu yang Sabtu Minggu atau mungkin kelas karyawan sebutnya. Itu seperti apa Pak? Bagaimana? Jadi yang namanya beasiswa ya tentunya menyasar mahasiswa reguler ya. Jadi perkuliahan yang bersifat reguler. Kita tidak memberikan yang sifatnya eksekutif, kemudian hanya kuliah Sabtu Minggu, hanya macam-macam lah. Ada istilah sekarang di universitas ya untuk memberikan kesempatan karyawan dan segala. Kita beasiswa unggulan ini sama aja dengan sponsorship lain, itu khusus untuk yang reguler saja, ya. Berkaitan dengan tadi ya Pak, kelas reguler, kelas karyawan. Nah, mungkin ada beberapa di Indonesia ataupun dari luar negeri mau membuka kelas di daerah lain gitu ya Pak. Apakah memungkinkan teman-teman ini mendaftar? Jadi intinya beasiswa unggulan ini kita hanya peruntukkan kelas reguler saja ya. Jadi bukan untuk kelas eksekutif, kelas karyawan yang hanya kuliahnya Sabtu Minggu. Kita tidak peruntukkan untuk itu. Jadi beasiswa ini betul-betul kita ya kelas reguler lah ya. Jadi kami tidak melihat bahwa pola pembelajarannya seperti apa, di mana lokasinya. Jadi intinya adalah kelas reguler. Kalau untuk sasarannya sendiri Pak, tadi kan Bapak menyampaikan masyarakat berprestasi dan juga khususnya pegawai Kemendikbudristek. Nah, kalau untuk yang sering ditanyakan di medsos memang sebenarnya atau beberapa dari mana dosen dan guru tersebut seperti apa Pak? Jadi begini, kebetulan beasiswa unggulan ini ada di Puslabdik ya. Kemudian BPI juga, walaupun BPPT sebagai satkernya, tapi kan di bawah Puslabdik dan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sehingga kita sudah membagi skema khusus untuk dosen dan guru pelaku budaya. Skemanya ini ada di Beasiswa Pendidikan Indonesia, BPI namanya. Jadi di beasiswa unggulan kami tidak perkenankan lagi untuk para dosen, guru untuk mendaftar di beasiswa unggulan ini karena sudah ada skema khusus ya. Dan ini pernah terjadi dulu sebelum-sebelumnya kita tertibkan, dosen pun ada masuk. Nah, ini menjadi
temuan dari auditor baik internal maupun eksternal. Artinya di internal sendiri kok tumpang tindih skema ini, sehingga kita pertegas kembali bahwa beasiswa unggulan ini tidak diperuntukkan untuk dosen maupun guru, ya. Tentunya dosen di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, demikian juga guru satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Artinya tidak untuk dosen maupun guru. Oke. Ya. Oke. Berarti sudah dipertegas nih oleh Ya. Pak Kahar bahwa dosen dan guru tidak boleh mendaftar di Beasiswa unggulan. Sebaiknya jangan mendaftar Ya. ya Pak di Iya, luar. karena pasti di sistem juga tidak Iya. akan terseleksi dengan sendirinya. Oke. Nah, kalau untuk perguruan tinggi tujuan Ya. Pak, ada kriteria tertentu nggak sih Pak? Ya pastinya Mbak Sari. Jadi gini, sponsorship manapun pasti akan merekomendasikan kampus-kampus terbaik ya. Karena yang namanya beasiswa, tentu harapannya para sponsorship ini mahasiswa yang diberikan ini memperoleh pendidikan yang lebih baik dan ada jaminan kelulusan dengan tepat waktu ya, tepat waktu. Sehingga beasiswa unggulan pun dalam pemilihan kampus tujuan kita beri kriteria. Kriterianya apa? Institusi maupun program studinya harus akreditasi baik atau sangat baik. Harus itu. Nggak boleh akreditasi C maupun yang baik saja. Tapi harus akreditasi B, baik institusi maupun program studi. Jadi B institusi maupun program studi itu harus harus seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau maaf ya Pak, nih tanyanya banyak banget nih Ya, sebenarnya. nggak apa-apa. Tapi memang ini banyak pertanyaan Ya, yang ya. sama nih Ya. juga. Kalau sudah memperoleh beasiswa dari tempat lain nih, Pak, tapi kayaknya kurang dana nih mau coba daftar untuk beasiswa unggulan lagi, boleh Iya. nggak sih Pak? Sponsorship manapun pasti melarang yang namanya double funding ya, double funding karena ini pasti potensi temuan ya. Jadi kami tidak memperkenankan untuk penerima beasiswa unggulan ini menerima beasiswa dari sponsorship manapun, termasuk Pemda ya. Tapi dengan catatan melihat komponen ya. Contoh, kalau sudah menerima beasiswa unggulan tapi ada umpamanya CSR, ingin memberikan umpamanya untuk menambah pembelian laptopnya, ingin menambah transport untuk penelitiannya dan sebagainya, itu sih nggak ada masalah. Karena beasiswa unggulan ini kan hanya membiayai 3 komponen saja, yaitu tuition fee, living allowance, dan buku. Jadi hanya 3 itu, SPP atau biaya pendidikan, kemudian biaya hidup dan buku saja, hanya 3 komponen. Jadi kalau ada ingin memberikan sumbangan di luar dari 3 komponen ini boleh-boleh saja. Tetapi kalau berlabel beasiswa pasti selalu menyasar minimal 2 komponen, yaitu tuition fee maupun living allowance. Ya. Yang penting 3 komponen ini Ya, jangan sampai sama ya, jangan ya, sampai Pak? sama. Karena komponen ini yang tidak Iya, diperbolehkan. tidak diperbolehkan. Karena double funding pasti akan menjadi temuan. Kasihan nanti mahasiswanya sudah dibelanjakan uangnya menjadi temuan disuruh kembalikan, kasihan. Ya, jadi lebih baik hindari, Kalau tidak salah mengembalikannya bisa 2 kali lipat ya, Pak, jadi ya? lebih hindari double funding karena kenapa? Toh kalau ketemuan disuruh kembalikan kas negara. Iya. Jadi lebih baik tidak. Makanya di dalam juknis kita tidak memperkenankan. Iya. Nah, sobat Puslapdik nih, jangan sampai nih mendaftar saya tidak boleh ya Pak, kalau tidak salah. Iya. Mendaftar saya tidak boleh, apalagi terjadi double funding Iya. tersebut. Nah, seperti sejak tahun 2022 kalau tidak salah ya Pak ya, itu pendaftaran beasiswa unggulan ada tambahan syarat Pak. Iya. Sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia. Iya. Bagaimana dengan tahun ini Pak? Apakah persyaratan Jadi tetap ada Mbak Sari. Karena kenapa? Kalau bukan kami siapa lagi ya? Ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang punya badan bahasa yang senantiasa mengawal kelestarian bahasa kita. Kenapa kita tidak mensyaratkan itu gitu loh? Malah terbalik, kita utamakan bahasa asing walaupun kuliahnya dalam negeri. Contoh bahasa Inggris harus dia kuasai padahal kuliahnya dalam negeri. Tesis dan disertasinya berbahasa Indonesia umpamanya ya. Nah, makanya mulai tahun 2022 saya mensyaratkan bahwa harus mengikuti UKBI ya, ujian kompetensi kemahiran berbahasa Indonesia. Itu kami syaratkan. Tapi memang